Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dila Cantika. Di sini saya akan memenuhi tugas presentasi pertama saya dalam mata kuliah Sosiologi Antropologi Kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah yang disusun oleh saya yang berjudul Es Cendol, yang di dalamnya itu ada sejarah es cendol, jenis-jenis es cendol, proses pembuatan es cendol, juga nilai gizi yang terkandung dalam es cendol. Nah teman-teman, yang pertama itu ada pengertian es cendol. Nah, es cendol ini adalah minuman yang terbuat dari tepung sagu atau tapioka yang disiram kuah santan dan gula Jawa. Es cendol ini memiliki rasa yang manis dan juga legit dan banyak digemari di seluruh masyarakat Indonesia. Khususnya ini di tanah Jawa banyak sekali terdapat penjual es cendol dikarenakan banyak peminatnya dan juga banyak sekali varian-variannya. Tetapi sebelum ke varian es cendol atau jenis-jenis es cendol, kita akan membahas dulu sejarah dari es cendol tersebut. Sejarah cendol tidak memiliki bukti sejarah yang pasti karena minuman ini tersebar luas di kawasan Asia Tenggara. Namun banyak pendapat yang setuju bahwa cendol berasal dari Jawa, Indonesia. Pada zaman dahulu, cendol dikenal dengan nama dawet. Nah, dawet ini tercatat dalam naskah Jawa awal abad ke-19, tepatnya pada tahun 1814 dalam buku Surat Centini. Ini juga menjadi alasan kuat bahwa cendol itu berasal dari Indonesia karena sudah ada sejak awal abad 19. Bukan hanya dari Surat Centini saja, bahwa kata dawet atau cendol juga terdapat dalam Kakawin Kresnayana Empu Triguna dari Kerajaan Kediri pada abad ke-14. Nah, ini juga menjadi bukti kuat bahwa cendol berasal dari Indonesia. Juga ada pendapat lain yang mengatakan bahwa masyarakat Jawa sudah dari dulu membuat cendol sebagai minuman yang khas atau minuman khas dari Jawa, tetapi tidak menggunakan es batu seperti pada zaman sekarang. Dalam tradisi Jawa, dawet atau cendol merupakan bagian dari sajian pada upacara pernikahan adat Jawa. Upacara tersebut dinamakan Midodareni, yang melakukan dodol dawet atau secara harfiah menjual cendol. Adat ini dilakukan sehari sebelum pernikahan. Dalam prosesi pernikahan, setelah memandikan pengantin, orang tua akan melakukan dodol dawet kepada tamu dan kerabat yang hadir. Tamu membayar dawet menggunakan koin tertentu yang berasal dari pengantin wanita sebagai simbol pendapatan dari pihak wanita. Tradisi ini memiliki makna kedua orang tua mempelai berharap pernikahan yang akan dilaksanakan pada hari esok akan dihadiri oleh banyak tamu. Harapan tamu yang datang sebanyak jeli cendol yang habis terjual. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa cendol memiliki nilai filosofi, budaya, atau tradisi tersendiri. Cendol telah tersebar di berbagai negara, khususnya Asia Tenggara. Namun di Indonesia, cendol secara sederhana merujuk pada jeli pandan hijau yang disajikan dalam kuah santan dan gula Jawa. Sementara di negara lain lebih banyak dimodifikasi lagi. Nah, ini ada Malaysia. Malaysia, sejarah cendol atau cendol pertama kali muncul itu pada tahun 1932 dalam proyek Konkordansi Melayu atau kumpulan tulisan sejarah Melayu. Pada tahun 2016 juga es cendol ditetapkan sebagai minuman khas Jawa Barat. Dan yang baru-baru ini tahun 2020 es cendol masuk ke dalam minuman dari Kepulauan Riau. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis es cendol. Yang pertama itu ada es cendol ayu atau dawet ayu. Dawet ayu ini berasal dari Banjarnegara, jenis cendol yang paling populer di Indonesia. Memiliki ciri khas yaitu penambahan potongan nangka pada cendol, dan penjual dawet ayu terdapat dua tokoh wayang, Semar dan Gareng, pada gerobak jualnya. Selanjutnya ada dawet ireng.
Nah, dawet ireng ini memiliki ciri khas tersendiri, yaitu warna cendolnya yang berwarna hitam. Berbeda seperti cendol biasa yang berwarna hijau. Pigmen hitam pada cendol ireng ini dihasilkan dari pewarna alami, yaitu abu merang atau jerami yang dicampur air. Yang menjadi pembeda lain yaitu dawet ireng terbuat dari tepung sagu aren. Selanjutnya ada dawet sambal berasal dari Kulon Progo, Yogyakarta. Dawet sambal ini sangat unik ya, karena tambahan topping yang menggunakan sambal pecel yang dipadukan dengan kecambah irisan tahu, bawang goreng. Jadi dawet sambal itu adalah dawet yang terunik di mana mencampurkan dawet atau cendol yang biasa dengan pecel, bumbu pecel. Selanjutnya ada es dawet telasih. Es dawet telasih ini banyak dijumpai di kawasan Pasar Gede, Kota Solo. Telasih merupakan sebutan untuk biji selasih yang digunakan dalam cendol. Selain biji selasih, es dawet telasih juga menggunakan topping tambahan lain yaitu tape ketan dan bubur sumsum. Yang menjadi pembeda atau ciri khas es dawet telasih ini menggunakan sirup gula pasir. Jadi biasanya cendol yang normal atau cendol yang biasa itu suka memakai gula Jawa atau gula aren ya. Tetapi ini menggunakan sirup gula pasir. Selanjutnya ada es dawet Jepara. Merupakan salah satu varian terpopuler dari generasi tua es dawet. Secara penyajian es dawet Jepara mirip dengan es cendol ayu atau dawet ayu Banjarnegara. Namun memiliki topping tambahan yang lebih banyak, diantaranya ada alpukat, durian, sari kelapa, serta nangka. Baik itu beberapa jenis-jenis es cendol yang tersebar di Indonesia. Mungkin di luar Indonesia, khususnya di Asia Tenggara, itu memiliki cendol khasnya masing-masing. Misalkan cendol Malaysia, cendol Singapura, bahkan sampai cendol Thailand. Selanjutnya kita akan membahas proses pembuatan es cendol. Nah, di sini saya akan mengambil proses pembuatan es cendol yang secara sederhana. Berikut adalah bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk pembuatan es cendol. Yang pertama itu ada tepung sagu atau tapioka. Yang kedua tepung beras. Ketiga tepung hun kue. Keempat daun pandan. Yang kelima pasta pandan. Keenam air matang. 7 santan kental. 8 gula jawa atau gula merah. Dan yang terakhir adalah es batu sesuai selera. Setelah bahan-bahan telah terkumpul, selanjutnya kita akan membuat. Yang pertama itu haluskan daun pandan dan 600 ml air bersih dengan menggunakan blender. Lalu saring, ambil airnya dan sisihkan. Yang kedua, siapkan wadah, lalu masukkan ke dalam bahan-bahan untuk membuat cendol, seperti tepung tapioka, tepung beras, tepung hun kue, pasta pandan, garam, dan air daun pandan. Aduk hingga semua bahan tersebut tercampur rata. Masak bahan-bahan tersebut menggunakan api kecil, sembari diaduk-aduk hingga adonan meletup-letup dan teksturnya mengental. Selanjutnya sediakan cetakan cendol dan baskom yang telah diisi air dingin. Lalu masukkan adonan cendol ke dalam cetakan dan tekan-tekan dengan menggunakan spatula plastik atau sendok. Terus tekan hingga cendol keluar dari lubang cetakan dan masuk ke dalam air dingin yang berada dalam baskom. Jika Anda tidak memiliki cetakan cendol, masukkan adonan cendol ke plastik segitiga, lalu ikat ujung atasnya, kemudian gunting ujung bawahnya dan semprot pelan-pelan ke dalam baskom. Ambil cendol dari es dan sisihkan. Selanjutnya buat kuah santan dengan mencampur air bersih sebanyak 200 ml dengan santan kental. Masak hingga mendidih lalu sisihkan dan biarkan uap panasnya hilang. Selanjutnya di wadah lain campur dan masak 300 ml air bersih, gula merah dan daun pandan. Jika gula merah telah larut dan air telah mendidih, matikan api. Angkat dan saring cairan gula merah tersebut lalu biarkan suhunya mencapai suhu ruang. Setelah semua telah dilaksanakan, lalu siapkan wadah berupa gelas atau mangkuk, lalu masukkan dan campur cendol dengan kuah santan dan cairan gula merah. Beri es batu sesuai selera dan es cendol dapat disajikan. Sejarah, jenis, dan proses pembuatan es cendol telah disampaikan.
selanjutnya ada nilai gizi es cendol. Es cendol mengandung 465 kalori dan 19,11 gram lemak, 70,47 gram karbohidrat, dan 5,6 gram protein. Nah, ini mengkonsumsi es cendol itu tidak baik bagi tubuh apabila dikonsumsi setiap hari. Ini dapat menyebabkan kadar gula darah dalam tubuh meningkat dan juga memicu obesitas. Dikarenakan es cendol terbuat dari banyak karbohidrat yang mana ketika masuk ke dalam tubuh akan berubah menjadi glukosa dan dapat meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh. Dan dalam satu porsi ukuran 300 ml, es cendol mengandung kalori yang tergolong tinggi, yaitu sebesar 465 kalori. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Ditutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.